Semua kita diuji. Tapi percayalah, seberat apapun ujian kita, rasanya tidak seberat ujian orang-orang soleh sebelum kita. Maka di awal ayat ini Allah sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya apa? Kalau hari ini kita diuji, percayalah, kenapa kita yang diuji dengan ujian yang berat itu? Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat. Kenapa harus kamu? Yes, kata Allah kamu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Allah yang Maha Menatap, yang senantiasa melihat setiap gerak-gerik kehidupan kita. Allah yang Maha Mendengar, yang senantiasa menyimak apapun permintaan kita. Allah yang Maha Baik, yang kebaikannya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apapun. Percayalah, hari ini kita masih bisa menghembuskan nafas, masih bisa beramal soleh, meniti kebaikan. Sungguh ini adalah bukti kasih sayang Allah. Termasuk Allah masih menutup aib-aib kita. Dan Allah tidak langsung membalas setiap dosa-dosa kita. Karena Allah Maha Baik, sangat baik. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang terus mendekat kepada Allah dengan segala amal baik yang kita lakukan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua terus istiqomah meneladani sunnahnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya dan Allah masukkan kita ke dalam surga sampai kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Mengetuk Pintu Langit. Sebuah program yang ada di channel YouTube Ahilman, yang isinya adalah membahas doa-doa terindah, doa-doa terbaik yang akan menemani setiap langkah kehidupan kita agar kita menemukan kekuatan, menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Kali ini kita akan membahas satu doa yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286. Ini ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Apa isinya? Apa kandungannya? Dan seperti apa doanya? Kita akan bahas. Silahkan teman-teman disiapkan mushaf Al-Qurannya dan dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari keburukan yang diperbuatnya. Seraya mereka mengatakan, ini doanya, perhatikan dengan iman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Kita akan bahas. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Teman-teman sekalian, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan segera memperbaiki diri atas semua kesalahannya. Kita tidak ingin dari kesalahan yang kita lakukan Allah menghukum kita, Allah menyiksa kita, Allah mengazab kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Masya Allah. Lanjut doanya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Semua kita diuji. Tapi percayalah, seberat apapun ujian kita, rasanya tidak seberat ujian orang-orang soleh sebelum kita. Maka di awal ayat ini Allah sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya apa? Kalau hari ini kita diuji, percayalah, kenapa kita yang diuji dengan ujian yang berat itu? Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat. Kenapa harus kamu? Yes, kata Allah kamu kuat. Tapi sekuat apapun kita ini manusia, kita minta sama Allah, ya Allah bebannya jangan berat-berat amat. Ya Allah bebannya jangan sesuatu yang kuat yang menimpa kami. Maka kita minta kepada Allah, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan Engkau bebankan kami satu beban yang kami enggan dan berat menerimanya sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Sampai kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami, janganlah Engkau pikulkan kami sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya. Kita percaya, kita yakin bahwa semua yang datang kepada kita, apapun yang menimpa itu diizinkan oleh Allah, tapi hakikatnya diundang oleh kita. Kenapa Allah menguji kita? 2 tujuannya. 1, menghapuskan dosamu. 2, mengangkat derajatmu. Maka dalam doa ini, kita berkali-kali mengatakan Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami. Berkali-kali kita minta sama Allah agar Allah berikan kekuatan kepada kita. Ya Allah, jangan hukum kami atas kesalahan yang kami perbuat. Ya Allah, jangan bebankan kami dengan beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Ya Allah, jangan pikulkan kami dengan sesuatu yang kami juga berat untuk mendapatkannya. Sampai kemudian, saat kita meminta kepada Allah agar diringankan, agar kita dimampukan, agar kita dikuatkan menerima ujian itu, sampai pada akhirnya apa permintaan kita? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Ya Allah, maafin kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sayangi kami. Maka tadi kata Ahilman, kenapa Allah mengujimu? 2 tujuannya. 1, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. 2, Allah ingin mengangkat derajatmu. Maka berbahagialah kamu yang sedang diuji. Ujian itu akan terasa kecil kalau kita melewatinya bersama Allah. Tapi ujian itu akan terasa berat kalau kita tidak melibatkan Allah. Karena yang bisa nolong kita hanya Allah. Kita gak bisa. Kita ini lemah. Maka kita minta tolong sama Allah. Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, Engkau pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Jangan berharap ke manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang paling disengaja. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan. Kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Manusia ada tidurnya. Manusia ada capeknya. Manusia ada lelahnya. Manusia ada lupanya. Manusia ada khilafnya. Bersandarlah, berharaplah kepada yang maha kekal, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam doa ini berkumpul semua doa-doa, berkumpul semua permintaan kita kepada Allah. Minta agar Allah ringankan beban kita. Minta agar Allah kuatkan diri kita, hati dan tubuh kita untuk melewati semua ujian-ujian itu. Minta agar Allah maafkan, ampuni semua kesalahan kita. Karena yang paling penting dari ujian apa? Saat ujian itu datang, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang paling penting dari sakit apa? Saat kita sakit, kita nerima, kita ridho. Allah ampuni dosa-dosa kita. Saat dikasih musibah, kita ridho, kita nerima, kita sabar. Allah ampuni dosa-dosa kita. Sampai kemudian Allah menolong kita. Maka doa ini cocok banget untuk dibaca olehmu yang sedang berat masalahnya. Sedang sulit hidupnya. Sedang berat cobaan yang melanda hidupmu. Maka amalkan doa ini. Surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Bacakan doa ini, amalkan doa ini, bagikan kepada yang lain, sebarluaskan. Semoga semakin banyak orang yang mengamalkan. Karena ajakan dan sesuatu yang kita bagikan, insya Allah kita mendapatkan pahala jariah terbaik. Jangan pernah berhenti berdoa.
Dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doa kita belum dikabulkan di waktu yang cepat, yakinlah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Saya Ahilman undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di Mengetuk Pintu Langit selanjutnya. Kita akan mengkaji kembali doa-doa pilihan terbaik yang akan menjadi penguat, penenang, penyejuk jiwa kita dalam mengarungi kehidupan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.